Selamat datang di Cahaya Kalbu, tempat di mana hati menemukan arah dan jiwa mendapatkan kekuatan. Channel ini berisi motivasi tentang hidup menurut pandangan Islam, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan hidup, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan selalu memiliki hikmah dari Allah yang Maha Bijaksana. Di sini kita belajar untuk tetap tegar, tetap bersyukur, dan tetap yakin bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cahaya Kalbu akan membahas tentang naskah yang berjudul Jadikan Akhirat Menjadi Tujuan, Maka Dunia Akan Mengikutimu. Ada sebuah pesan besar dalam hidup yang sering kita lupakan. Dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan hanya tempat singgah. Sebanyak apapun kita mengumpulkan harta, sebesar apapun nama kita dikenal, setinggi apapun jabatan kita, semua akan ditinggalkan pada saat nyawa berpisah dari raga. Yang akan menemani hanyalah amal dan iman. Namun sayangnya, banyak manusia justru menjadikan dunia sebagai tujuan. Padahal dunia hanyalah perjalanan menuju akhirat. Ketika hati terlalu terpaut pada dunia, kita menjadi lelah mengejarnya. Tidak ada puas, selalu kurang, selalu iri, selalu takut kehilangan. Waktu habis untuk kayar-keren tanpa akhir, tetapi hati tetap kosong. Namun, ketika akhirat menjadi tujuan utama, dunia menjadi lebih ringan. Kita bekerja bukan untuk membuktikan kepada manusia, tetapi untuk mendapatkan ridho Allah. Kita berusaha bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk menjadi hamba yang taat. Dan saat akhirat menjadi fokus, sesuatu yang indah terjadi. Dunia datang dengan sendirinya. Itulah rahasia dari kehidupan. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka dunia akan tunduk mengikuti. Tetapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka ia bukan hanya kehilangan akhirat, tetapi dunia pun tak kunjung memberi ketenangan. Allah Maha Melihat. Allah tahu siapa yang bekerja keras demi dunia dan siapa yang bekerja keras demi akhirat. Perbedaannya tidak selalu terlihat oleh manusia, tetapi sangat jelas di sisi Allah. Di antara dua orang yang sama-sama bekerja, mungkin satu bekerja untuk kebanggaan dunia, sedangkan yang satu bekerja untuk mendapatkan berkah akhirat. Di antara dua orang yang suma-suma saling mencintai, mungkin satu mencintai karena nafsu dunia, sedangkan yang satu mencintai karena ingin membangun ibadah bersama di akhirat. Di antara dua orang yang sama-sama memberi, mungkin satu memberi untuk dipuji, sedangkan yang satu memberi untuk mencari ridha Allah. Hati menentukan nilai amal. Tidak ada ibadah tanpa niat, dan tidak ada niat tanpa orientasi akhirat. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita untuk menanamkan akhirat sebagai pusat tujuan. Ketika akhirat menjadi fokus, dunia tidak bisa menjauh, karena dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Allah menciptakan dunia agar menjadi jalan menuju akhirat, bukan agar hati kita terikat padanya. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku lelah setiap hari? Untuk apa aku mengejar ini semua? Jika jawabannya hanya tentang dunia, maka kita sedang melewati hidup yang salah arah. Kita perlu berhenti sejenak, bernapas, merenung, dan bertanya, apakah aku sedang mendekat kepada Allah atau menjauh darinya? Mengejar dunia bukanlah sesuatu yang salah. Islam tidak melarang manusia untuk sukses, kaya, punya bisnis, jabatan, atau kemuliaan. Tetapi yang salah adalah ketika dunia menjadi pusat hidup, dan Allah hanya menjadi cadangan. Ketika manusia rela meninggalkan salat demi pekerjaan, rela menunda ibadah demi materi, rela mengorbankan akhirat demi terlihat berhasil di mata manusia,
disitulah jiwa mulai merugi. Bandingkan dengan orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Ia bekerja keras, tetapi tidak lupa syarat. Ia berusaha meraih kekayaan, tetapi tetap jujur. Ia bercita-cita tinggi, tetapi hatinya tidak bergantung pada dunia. Ia menikmati kehidupan, tetapi selalu ingat bahwa semua adalah titipan. Ia mencintai seseorang, tetapi ia mencintai dengan menjaga batas syariat agar cintanya menjadi berkah. Ia menghabiskan waktunya untuk dunia, tetapi ia menanam tabungan besarnya untuk akhirat. Perhatikan satu hal penting. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan tidak akan kalah di dunia. Bahkan justru dialah yang akan dimuliakan di dunia. Mengapa? Karena Allah telah menjanjikan, siapa yang mengutamakan akhirat, maka dunia akan mengikuti. Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Jika kita fokus kepada Allah, maka keduanya akan datang. Tetapi jika kita mengejar dunia dan melupakan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sering kita melihat orang yang hidupnya tenang, rezekinya cukup, bahkan keberkahannya luar biasa, tetapi tampak sederhana. Apa rahasianya? Mereka hidup untuk Allah. Mereka tidak mengejar pujian manusia. Mereka tidak menjadikan kebahagiaan tergantung pada harta. Mereka menjadikan akhirat sebagai alasan untuk bekerja, berbuat baik, bersabar, dan mendekat kepada Allah. Maka Allah cukupkan dunia mereka. Ada pula orang yang kaya, tetapi tidak bahagia. Hidupnya terlihat megah di mata manusia, tetapi hatinya rapuh. Mereka mengejar dunia tanpa orientasi akhirat. Dunia berhasil mereka dapatkan, tetapi ketenangan hilang. Mereka bisa membeli apapun, tetapi tidak bisa membeli kedamaian. Itulah bedanya antara dunia yang datang karena Allah dan dunia yang datang karena manusia. Jadikan akhirat sebagai tujuan, maka hidup akan terasa lebih ringan. Tidak ada yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Kita hidup untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk dinilai oleh manusia. Ketika ada yang menghina, kita sabar karena Allah. Ketika ada yang meremehkan, kita tetap melangkah karena Allah. Ketika ada yang iri, kita tidak perlu membalas karena Allah adalah yang mengatur rezeki. Ketika kita gagal, kita tahu itu bukan akhir, karena yang penting bukan hasil dunia, tetapi nilai usaha di sisi Allah. Ketika kita sukses, kita tidak sombong, karena kita tahu sukses berasal dari Allah. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita tidak lupa, karena kita tahu kebahagiaan hanya titipan. Ketika orang memuji, kita tidak merasa besar, karena kita sadar bahwa kebaikan datang dari pertolongan Allah. Inilah hati yang hidup untuk akhirat, hati yang tidak mudah digoyangkan manusia. Hidup untuk akhirat bukan berarti menolak dunia, justru kita memanfaatkan dunia untuk akhirat. Rumah menjadi tempat ibadah, pekerjaan menjadi jalan amal, harta menjadi sedekah, ilmu menjadi manfaat, keluarga menjadi ladang kebaikan, kelebihan menjadi kesempatan berbagi, waktu menjadi kesempatan memperbaiki diri. Dunia hanyalah kendaraan untuk pulang ke surga. Jika orientasi akhirat sudah tertanam dalam hati, maka hidup di dunia menjadi lebih indah. Kita tidak terburu-buru ingin kaya, karena kita tahu rezeki tidak akan tertukar. Kita tidak terburu-buru ingin terkenal, karena kita tahu yang terpenting adalah dikenal oleh Allah. Kita tidak terburu-buru ingin dicintai manusia, karena kita tahu jika Allah mencintai kita, manusia akan mengikuti. Ketika akhirat menjadi tujuan, kita menjadi lebih tenang menjalani ujian.
Kita tahu ujian bukan hukuman, tetapi proses penghapusan dosa dan peningkatan derajat. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada air mata yang hilang begitu saja, tidak ada kesabaran yang tidak dibalas. Semua tercatat, semua diperhitungkan, semua dibayar dengan cara terbaik di dunia, dan di akhirat kita akan berhenti mengejar dunia secara membabi buta. Karena kita sadar dunia akan pergi, tetapi kita mengejar akhirat dengan kesungguhan. Karena akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Allah memanggil kita setiap hari melalui waktu syalat, melalui kelelahan, melalui kesulitan, melalui kehilangan. Semua itu adalah undangan untuk kembali kepada Allah. Mulai hari ini, mari bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup untuk dunia atau untuk akhirat? Jika jawabannya masih dunia, belum terlambat untuk mengubah arah. Allah mencintai hamba yang mau kembali kepadanya, bahkan setelah sekian lama lalai. Allah tidak peduli masa lalumu sejauh apa, selama masa depanmu menujunya. Satu langkah kembali kepada Allah lebih berharga daripada 1000 langkah menjauhi dunia. Jangan takut dunia menjauh ketika kamu memilih akhirat. Dunia tidak akan pergi. Justru Allah akan menjadikan dunia mengikuti langkahmu. Rezeki akan datang meski tanpa mengejar dengan nafsu. Hari akan penuh berkah meski waktumu sedikit. Nama akan harum meski tidak kamu pamerkan. Hati akan tenang meski keadaan tidak selalu mudah. Dan hidup akan bermakna karena dijalani untuk alasan yang paling mulia, yaitu ridho Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup dekat dengan Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada merasa cukup bersama Allah. Tidak ada yang lebih memuliakan daripada merasakan dunia mendekat saat kita mendekat kepada akhirat. Inilah rahasia besar kehidupan. Jadikan akhirat sebagai tujuan, maka dunia akan mengikutimu. Sahabat cahaya kalbu yang insya Allah dicintai Allah. Semoga naskah ini menjadi pengingat bahwa satu-satunya tujuan hidup yang abadi adalah akhirat. Dunia akan pergi, tetapi amal akan menemani kita selamanya. Jadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka dunia akan datang membawa berkah. Jika naskah ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan kebaikan ini dengan like, komentar, dan share agar semakin banyak hati yang terbangun dan semakin banyak jiwa yang kembali mengingat Allah. Jangan lupa subscribe Cahaya Kalbu untuk mendapatkan naskah-naskah motivasi Islam selanjutnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.